Halo, ketemu lagi di channel Mas Nunggaras. Ini CR-V RD1 yang kemarin sudah tayang part 1. Sekarang kita mau bikin part 2-nya. Di sini akan kita bahas reviewnya. Bagaimana mobil ini dikendarai dan apa saja kelanjutan dari restorasi yang sudah kita lakukan kemarin. Pantengin terus. Oke ya, ini di part 1 kemarin sudah saya sampaikan bagian mana saja yang dikerjakan. Bahkan di video itu saya menyebutkan ini setengah restorasi ya, semi restorasi. Tapi kenyataan yang terjadi memang benar-benar demikian. Jadi yang kita kerjakan ini benar-benar dari setengah ini ke depan untuk body repairnya. Jadi untuk pintu, handle pintu, spion, fender, kap mesin, bumper depan, itu kita kerjakan semua. Sampai dengan molding fender dan bumpernya ini kita restorasi semua, kanan kiri. Jadi separuh ke depan itu kita sentuh semua. Ya, jadi kemarin di info fendernya pernah kena, kemudian kita ganti yang baru. Kemudian lampunya ternyata juga dalamnya reflektornya ini ternyata pecah. Akhirnya kita ganti baru juga. Lampunya ini kanan kiri kita ganti baru. Kemudian nanti bisa kita lihat hasilnya. Nanti akan kita buka kap mesinnya ya, gimana fendernya yang kemarin nutnya itu kurang pas sudah kita perbaiki dan sekarang sudah terpasang. Nanti kita akan buka ini apakah bisa terpasang dengan rapi atau tidak. Oke, pantengin terus. Nanti di akhir video ini akan kita ulas juga masalah exterior looknya. Jangan kemana-mana. Kita mulai dari yang paling krusial secara look, karena hasil jadinya itu tentunya yang bisa dinikmati itu oleh mata adalah yang bagian-bagian eksterior ya. Ini fendernya kita ganti, di part 1 sudah kita bahas, sehingga nut-nutnya moldingnya ini ketemu ya antara fender, bumper, headlamp, kap mesin, semuanya rajin, ketemu semuanya. Kemudian potongan catnya ini yang hitam doff-nya sampai sini, ini juga rajin, warnanya senada semuanya, rapi, bumpernya juga perfect ya, lengkungnya ini juga manis gitu. Jadi penggantian fender kalau memang krusial harus dilakukan, diganti saja selama kita mendapatkan spare partnya yang masih oke. Kemudian bumper akan di fitting juga terhadap fender, terhadap grill dan headlamp. Setelah fittingannya baik, ini bisa dilihat semuanya rapi ya, nut-nutnya semuanya kebentuk. Headlamp yang baru pun ini menentukan, karena ini menjadi kunci fitting, semuanya akan terarah ke sini. Kap mesin, grill, bumper depan, fender, headlamp, ini satu kesatuan, semuanya harus membentuk nut dan gap yang standar atau yang bagus. Ayo coba kita lihat bagian dalamnya mengenai penggantian fender ini tertata dengan rapi atau tidak. Kita buka dulu kap mesinnya. Oke, udah kebuka semua, bisa dicek dalamnya rapi semua. Nah, ini yang kita harapkan. Ini maaf ya agak kotor kondisinya, karena memang sudah kita serah terimakan ke owner, sudah dipakai kemana-mana, dan hari ini kebetulan kembali ke Skinner Auto Works untuk memperbaiki. Ada suara noise sedikit di pintu depan kanan, sepertinya dari sistem central lock. Nah, ini bisa dilihat hasil kerjaan kita, ini menjadi original lagi ya, semua lekuannya presisi. Ini
ujung-ujungnya ini bisa dilihat, terhadap lampunya juga bisa baik. Kemudian mesin yang udah kita turunkan, mesinnya kita overhaul setengah, silinder headnya kita beresin, kemudian throttle body, plenum intake sampai ke saluran-saluran udara ini, filter bensin juga udah diperbarui, rack power steering juga sudah kita bereskan semua, kemarin ada yang bocor. Kemudian kaki-kaki, boot couple, seal transmisi, semuanya mobil ini sudah kita sentuh kecuali short blocknya, karena waktu di video yang pertama sudah kita sampaikan kalau short blocknya, pistonnya atau ring pistonnya nampak masih layak pakai. Saya rasa untuk hasil restorasi udah kita sampaikan semua ya. Mungkin di sebelah yang kanan pun ini juga rapi, sama seperti yang kiri. Bahkan molding fendernya ini sangat-sangat detail, rapi sekali. Oke, karena sudah saya sampaikan semua hasil restorasi yang dilakukan oleh Skinner Auto Works, kita selanjutnya akan membahas mengenai detail mobil ini secara eksterior dan interior. Saatnya kita membahas eksteriornya. Kebetulan cover ban serepnya ini masih baik, ini tidak kita apa-apain. Hanya saja kelemahannya cover ban serep di RD1 ini, bagian belakangnya ini ada semacam kulit sintetisnya ya, itu pecah-pecah, jadi ininya lepas, terpisah menjadi dua. Nah ini juga sudah kita perbaiki menggunakan bahan yang lebih lembut, lebih fleksibel. Harapannya bisa lebih awet, lebih tahan terhadap cuaca panas dan hujan. Ini udah kita perbaiki juga dengan sistem yang baru, jadi dengan sistem velcro. Kemudian yang unik lagi masalah CR-V, terutama di generasi 1 dan generasi 2. Kalau mau buka pintu bagasi, kita harus buka kaca bagasinya dulu. Ini dibuka gitu, baru nanti kita bisa buka pintu bagasinya. Tapi di model yang generasi kedua sedikit berbeda, walaupun masih terpisah antara kaca bagasi dengan pintu bagasinya, tapi bisa dibuka langsung berbarengan jadi satu. Nah, kembali ke CR-V Gen 1 ini, selain membenahi cover ban serep, lampu-lampu sennya, kelistrikannya juga sudah kita benahi semua, dari mulai kabelnya yang sambungan kita ganti utuh, macam-macam deh, kelistrikannya sudah kita benahin semua. Kebetulan beruntung lampunya masih original dan berfungsi dengan baik. Di bagian samping kita tambahkan aksesoris sedikit supaya lebih eye catching. Kita pesankan stiker ya, stiker di kaca quarter dan di bawah pintu, di bawah lis pintu kita tempelin stiker CR-V. Jadi ala-ala seperti CR-V CDM, ala-ala seperti CR-V yang di luar negeri, ya hanya untuk sebagai pemanis saja. Bisa dilihat tampilannya sudah semakin baik, dan yang paling mendongkrak adalah mengganti ban dengan profil yang lebih pas. Ini dipilih Dunlop Grand Trax AT5. Kenapa dipilih ini? Karena maaf ya, budgetnya sudah menipis. Jadi sebenarnya saya merekomendasikan ini Bridgestone atau PFC. Cuman lihat-lihat yang on budget, Dunlop Grand Trax AT5 ini ternyata pas juga di CR-V Gen 1 ini. Lihat velgnya masih pakai bawaannya, orinya, tetapi secara look sudah sangat terdongkrak, gagah, cukup untuk segala medan lah. Saya rasa ini sudah mewakili ya. Kemudian kaca film ini kemarin saya sarankan yang kehijauan. Kebetulan sekali sudah diganti kaca film yang hitam tapi kehijauan. Kenapa demikian? Supaya meningkatkan nuansa mewahnya. Kalau hitam aja berarti kan masih seperti standarnya zaman dulu ya. Tapi kalau hitam ada hijau-hijaunya itu
pasti kita beranggapan ini kok beda ya, agak eksklusif gitu ya. Tapi jangan yang hijau banget, jadi hitam kehijauan. Oke, eksteriornya seperti itu. Sekarang kita lanjut dengan nyobain mobil ini sambil kita bahas interiornya. Yuk kita langsung jalan aja. Oke, kita coba jalan. Tadi sih udah jalan, cuman kan kalian belum dengar. Nah ini AC-nya dingin, suhunya tercapai. Kemarin juga kita refresh, ada penggantian apa namanya yang di laci dashboard itu namanya cooling coil ya. Itu juga udah kita ganti baru. Jadi AC-nya ini nyes, bersih, sejuk, tidak bau apek. Kemudian kalau dilihat di interiornya setirnya masih lumayan oke, walaupun ini ada ya sudah umur ya, mungkin kena keringat, nggak masalah. Yang penting polkadotnya ini, dot-dotnya ini sudah mewakili originalitasnya, masih tebal sekali. Sampai yang di door trim dotnya ini masih jelas. Ini handle pintunya juga nyaman sekali nih ya, karakternya ini Jeep banget, enak banget. Ini unik, beda sama CR-V yang generasi kedua, ketiga dan seterusnya. Jadi ini ada di sini juga ini handle tangan ya, buat untuk medan-medan yang semi off-road, buat pegangan penumpangnya itu firm gitu. Terus modelnya juga unik, jadi asik banget. CR-V Gen 1 ini memang unik, banyak pernak-perniknya yang lucu-lucu gitu. Ini power window-nya ngumpul jadi satu di dashboard sebelah kanan. Ini power mirror-nya gitu. Nanti bisa diekspos detailnya mobil ini mengenai interiornya. Sampai ke joknya ini masih asli, ini pakai bahan fabric. Bahannya fabric yang aslinya RD1, luar biasa. Plafon udah kita detailing, bersih gitu. Nah, maintenance-nya yang saya pesankan kepada ownernya kemarin menggunakan dressing dari Maguire. Dia karakternya itu, kilaunya itu normal, natural, tapi ini kelebihannya tidak lengket. Jadi debu-debu, jamur juga tidak akan tumbuh gitu. Ini kebetulan dapat jalan jelek, jadi kita bisa tes gimana kaki-kakinya. Nah, udah mulai goyang ya. Ini kita lewatin jalan-jalan seperti ini, tidak ada suara ceklok-ceklok, kletek-kletek, itu tidak ada. Jadi kemarin penggantian terot, ball joint, link stabil ya, membenahi rack power steering itu hasilnya memuaskan. Jadi CR-V Gen 1-nya ini siap untuk diajak ke mana saja, untuk healing ke daerah-daerah pegunungan, ke daerah yang sedikit gravel, itu dia sudah siap untuk diajak have fun sesuai dengan bagaimana mobil ini dibangun. Sampai ketemu di video selanjutnya. Oh ya, ada dua hal yang saya tidak setuju mengenai mobil ini. Ini hari ini saya baru tahu ternyata head unitnya diganti. Head unitnya diganti pakai yang menurut saya ini cocoknya di mobil Expander atau di mobil Avanza gitu ya. Jadi harusnya head unitnya ini digantinya pakai yang sesuai ya, misalnya Alpine atau mungkin Kenwood atau Pioneer yang pas di tahunnya. Nah, ini PR-nya Mas Awi ada dua. Yang satu ganti head unitnya, sama tadi di bagasi ada audionya tadi, itu diberesin supaya terlihat tahun sesuai yang sama dengan mobil ini ya, klasik-klasik modern agak jadul gitu. Sama jok belakangnya dibelikan, jok belakang khasnya CR-V RD1 yang flip untuk satu orang kanan kiri itu ya. Itu aja, pantengin terus channel Mas Nunggaras, jangan lupa like,
subscribe dan share ke teman-teman semua. Semoga kita terus termotivasi. Sampai jumpa. Cus.